Hai, assalamualaikum guys. Kembali gue di Yogyakarta. Tadi malam sih ada acara di Soima, tapi ini gue sekalian karena banyak netizen lu semuanya bertanya-tanya kenapa tentang Setia Farm. Ya, semua orang penasaran, semua peternak juga pada penasaran itu kenapa Mas Hermawan memutuskan untuk mengosongkan kandangnya, terus merubah konten di YouTube-nya, sumber rezeki ya. Sumber rezeki itu sumber berkah sih, sumber rezeki itu gimana maksudnya dan rencana kedepannya seperti apa. Makanya langsung gue pergi ke sini, gue cari tahu buat lu semuanya. Mudah-mudahan Mas Hermawan bisa terbuka ke gue menjadi menjawab semua pertanyaan lu semuanya. Oke guys, yuk bismillah. Kenapa ya guys ya, ini lewat jalan ini aja kanan udah sedih loh. Dulu ngantar sapi banyak banget ke sini pakai truk, ingat gak? Nih. Lagi gini tiba-tiba ada pisang. Nah, sekarang lewat sini aja berasa sepi gitu ya. Ya sepi banget. Sini aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah guys, kosong banget. Cuma ada satu doang sapi. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Sepi banget ya. Mas, sepi banget, sesepi ini. Enggak lah, masih rame kok. Rame mana? Ora. Hah? Mas. Iya, kenapa? Kita tenanan toh? Beneran, kan kita udah kita ngobrol dulu ya. Sebelum Mas Hermawan ngomong ke Mimin, sebelum Mas Hermawan ngomong ke orang kandang juga, Mas Hermawan ngomong ke aku dulu toh? Ke Mimin udah mungkin hampir 1 tahunan dulu gitu. Sebetulnya, tapi cuma wacana. Ya, rencana sudah, bukan wacana lagi. Sudah rencana dan tinggal nunggu waktunya aja. Tapi enggak seserem itu. Ayo duduk dulu lah. Gak usah duduk lah. Kita tur kandang guys. Aduh. Ya Allah. Sementara insya Allah dalam waktu dekat lagi, ya nggak tahu kapan, kita nggak janji ya akan penuh lagi. Kapan Ki? Nggak tahu juga, nggak janji ya. Ini wariso terakhir itu berapa Mas Eno? Di sini sapi-sapi gede lainnya. Sapi jumbo lainnya. Di situ cappuccino. Ya toh? Iya. Di sini cappuccino. Sebelah cappuccino, di situ grando. Iki yang disisain siapa? Ini betina. Sapi betina. Oh, assalamualaikum. Salam. Sepi banget nih. Sepi. Cuma ini aja. Ada tuh di belakang. Gimana rasanya? Rasanya beda. Biasa aja. Lucu banget ya ini. Hei. Itu sebelum punya kandang udah punya sapi itu dulu. Ini? Iya, sapi yang paling tua. Ini siapa namanya? Sri Kandi. Ini bunda dari si Pahing. Pahing dulu kan kita potong. Terus anak kedua Kliwon masih ada.
terus anak ketiga masih ada, ini anak keempat, dan jantan semua. Ini biasanya di mana dia? Ini di tempatnya Mas Dokter. Ini karena Mas Dokter sangat sibuk sekali dan kemarin lagi diklat apa ya di Jawa Barat. Jadi kita ambil dulu, nanti kalau sudah bunting kita kembalikan ke sana, pedet kita tinggal. Gitu. Pedetnya lucu banget ya. Ya masih sekitar 4 bulan. Hei, sini nak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini jinak ya? Cina. Cuma kurus banget nak. Tapi kalau emang kau udah ngelahirin begitu tuh? Iya, habis kalau menyusui biasanya habis. Sini nak, sini, sini sayang, sini. Nggak mau ya wes. Bisa kau yang sini. Diam. Ih sepi. Lu di sini rame loh. Sini rame loh. Kamu ketemu nggak sama teman-teman kamu? Tapi ini nggak lahir di sini? Enggak, di Kebumen. Kalau mau lahiran pasti di sana mondok. Sini Grandong. Grandong. Ya Allah. Sesepi ini loh. Di sini Grandong, Hayabusa. Sedih tau mas? Enggak, pada semangat malah kok. Tuh, anak-anak kandang malah banyak kegiatan yang lain juga. Halo Mas Pan. Ini pada ngapain? Lagi pada persiapan untuk resto. Bikin resto baru? Masih yang lama, mau nambah lagi ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Kabar Mas? Sepi gini ya? Ketawanya gitu loh. Enggak, pada senang semua. Masa? Iya. Kepakan sayap merpati aja kedengeran sekarang. Piye Mas Pan? Sehat, Pak. Sehat alhamdulillah. Ini barang ngapain? Sapi udah dimandiin? Sapi udah dikasih makan? Kandang udah dibersihin tuh? Ih, sedih banget tahu. Enggak Sepi ya, gini. semangat semua kok. Masa muka semangat gini? Ini bukan. Gimana nih? Mas Ivan gimana dong? Semangat Pak. Terus yang dilakuin sekarang apa? Masih banyak sapi kok di sebelah. Sapi yang mana itu? Sapi potong buat pesto. Jadi kalau stok sapi potong di sini Ada disimpannya? ya, sebagian cuma 3. Jadi si Sangkuriang itu diambil siapa? Setelah Irfan pulang itu Sangkuriang sudah kita sebenarnya setelah Irfan pulang itu selang berapa hari sapi udah out semua. Semua mama. Semua. Termasuk Bravo dan Seno juga? Iya. Tinggal yang kecil-kecil kita potongin untuk kebutuhan rumah makan. Jadi kebutuhan daging kita daripada beli karena jumlahnya banyak. Jadi kita motong sendiri memang. Sapi jantan atau sapi betina afkir kita motong sendiri. Tapi khusus yang jumbo-jumbo sebenarnya sudah kita maksudnya berikan ke rekan. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Semarang, semuanya. Berikan tuh gimana maksudnya? Ya kita jual tuh. Termasuk Bravo, Semuanya. Seno, Cappuccino. Kecuali yang menjadi pilihan Irfan. Iya. Lah kau pilih yang pilihan aku tak bawa, belas habis. Tetap masih ada lagi nanti. Jadi pengganti itu menurutku akan datang ketika sudah tidak ada. Kalau masih ada kok kita sudah ada berarti bukan pengganti, cadangan. Jadi penggantinya siapa mungkin Bravo, Seno maupun Condrosimo nanti akan datang ketika semuanya sudah tidak ada. Tapi kalau masih ada kok kita mencari-cari, pertama nggak akan ketemu, yang kedua itu bukan pengganti namanya, cadangan. Jadi belum nemu sampai sekarang yang potensi. Emang udah lagi cari lagi? Iya, ceritanya panjang. Yang jelas saya nggak bisa hidup tanpa sapi. Cuma untuk saat ini pilihan kami, kita akan mengosongkan sampai waktu yang belum kita tentukan. Dalam artian mengosongkan bukan berarti nggak ada sapi ya. Jadi kita sementara off jual beli dulu. Jual beli off sampai kita nggak bisa janji ya. Lihat kondisi lingkungan dulu, kondisi
ya kan masih porak-poranda. Yang jelas bagi saya itu saya nggak bisa meninggalkan sapi ya, bukan peternakannya ya, sapi, karena saya senang banget dengan hewan dan saya tidur pun sebelahnya harus ada hewan, entah itu sapi, burung, apapun harus. Baik yang nanya katanya emang ada hubungannya dengan istri Mas Hermawan sekarang yang sudah hamil, terus akhirnya takutnya ada apa namanya, gak bolehnya mitos itu apa? Pribadi saya nggak ada, karena bagi saya yang sangat berpantangan ada membantah atau menolak perintah dari orang tua, terutama mak. Selebihnya enggak, karena toh nggak ada dalilnya, nggak ada hukumnya. Atau kita melihara, misalnya melihara ternak ketika masih hamil, enggak ada hubungannya dengan itu. Yang jelas itu sudah keputusan saya dan Mas Mimin pastinya. Apa ini perintah dari orang tua? Jelas. Pasti. Perintah orang tua? Jelas. Jangankan perintah ini ya, aku mau buang tai lalat aja, emak nggak boleh. Tetap nggak bisa. Lu mau buang tai lalat mau ngapain sih? Maksudnya mau tak bersihin gitu, emak belum ngizinin ya nggak jadi, apalagi perintah. Untuk saat ini kondisi sekarang perintah awun dari orang tua yang jelas. Bukannya saya nggak punya pendirian, tetap saya lakukan, siap. Nah ini mengenai tutupnya setiap farm sementara ini perintah orang tua juga toh? Iya jelas. Apa alasannya apa? Duduk ya ayo. Ada nguping. Tapi lu semua udah pada tahu alasannya? Nggak ada alasan. Pribadi. Ini cuma pengikut. Pengikut topo. Mas Hermawan putusannya itu wes manut gitu. Aduh gue kangen suara gitu sekarang sih. Semua pusat dari Mas Hermawan sini kan juga kayak cuma mendukung yang terbaik gitu Pak. Kalau memang yang terbaik ya udah kita jalanin lah. Pada intinya semakin banyak alasan, semakin banyak pertanyaan, semakin jelas klarifikasi, semakin jelas juga hujatan bagi saya. Dan tidak ada alasan karena memang saya mengambil keputusan itu tanpa alasan, memang sudah seperti itu dan cukup jelas sekali kita berikan di komen apa di YouTube kami. Jadi. Justru di YouTube itu masih gantung Thomas. Ya boleh ya. Ya Allah. Ya nggak gantung toh ah. Sekarang misal kayak gini ya. Misal, mohon maaf nih sedulurku semua, teman-teman, saya off konten, off sapi sementara karena istri saya hamil. Noh, kira-kira banyak yang pro atau yang kontra? 50-50 ya? Iya. Ketika saya memberikan jawaban seperti kemarin, banyak yang pro atau yang kontra. Karena semua yakin masyarakat penonton itu dia juga punya kepentingan di luar peternakan. Ada yang punya opini fokus ke istri, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Sebagian aku sampai bacain loh. Astagfirullah. Ya memang ya. Aku bener bacain loh. Saat ini fokus sama keluarga. Ya bener. Ada biarin Mas Hermawan lagi fokus sama istri lagi hamil. Amin. Terus ada gini, apa jangan-jangan ini pantangan? Ya ini opini-opini orang nih. Terus udah gitu kayaknya bisnis sapi lagi melemah, ada yang ngomong gitu. Terus ada juga ini strategi marketing katanya. Amin. Pamit ntar muncul lagi. Ada yang ngomong lagi terus sampai muncul apa sumber rezeki itu caci maki tiap muncul ya Allah. Ya tuh. Sampai detik ini pun saya belum pernah lihat YouTube, Pak. Enggak mau. Ya katanya HP aja jarang pegang sekarang. Enggak mau aku pegang-pegang. Pokoknya full kita kegiatannya, kita cari kegiatan yang menghasilkan, yang menyehatkan. Sementara saat ini kita bertani. Bertani. Adapun kebutuhan sapi ketika ada permintaan kita cukupi. Ini dia. Kan nggak harus saya ya. Monggo. Nanti digarap Mas Ipan. Ya toh customer kita, mitra kita, teman-teman yang apa ya sudah menjadi satu payung dengan kita, artinya bakalan dari kita, jumbonya yang nanti kita ambil kan masih banyak. Benar setiap farm sapinya kosong. Tapi ketika membutuhkan sapi jumbo, kita siap, tinggal telepon. Karena dulu juga bakalannya dari kami. Tapi bukan itu yang kita siapkan. Memang kita masih pengen fokus dengan kegiatan yang lain dulu daripada sapi. Jadi nantinya mungkin akan seperti itu. Tapi nantinya kan ada sapi-sapi lain sini. Atau sistemnya kayak ada pesan baru cari, ada pesan baru cari. Untuk saat ini kita kosong tetap. Kalau ada yang pesan kita carikan sesuai dengan spek dan kebutuhan. Ayo. Tapi nantinya ya Allah alam kita nggak tahu, tetap ya toh nggak mungkin kandang segini. Iya ini aku lagi ini mau mubazir loh.
Iya, Tapi ini mandi. masih bersih banget loh. Sterilisasi dulu Pak, ketenangan emosinya biar tenang. Dia kan berantem terus kalau di kandang. Karena Nggak tahu Pak. dari dulu atau baru Dari sekarang? dulu, tapi iya. berantem fisiknya bukan batinnya. Berantem untuk kemajuan. Ya kan Lek Yul? Jadi saling beradu. Jadi sekarang yang masih bareng Mas Hermawan berapa orang? Lek Yul, Leno, Ipan, Septo, Unyuk. 5. Bah Muji 6. Tetap digaji tuh? Justru malah lebih banyak kegiatan sekarang daripada sapi ya. Iya. 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 Kalau sapi kan fokus, pagi ngasih makan, siang ngarit, sore ke sapi. Kalau sekarang semuanya dipegang. Nggak apa-apa ya Lek ya? Gak apa-apa, harus disyukuri apapun itu ya. Iya. Yang lain mah cari kerja sampai capek, ini ya masih alhamdulillah masih dikasih berpartner. Iya. Iya kalau ada pilihan lebih baik kehilangan sapi atau kehilangan mereka, ya jelas sapi toh, ah. Udah, ah. Coba ya aku teriak ya. Halo! Tuh, guys. Sepi banget. Oi! Grandong! Wariso! Bravo! Seno! Sangkuriang. Ih, sedih tahu. Oke, jadi bukan alasan gara-gara istri hamil. Bukan. Alasan karena bisnis sapi memang melemah. Bukan. Menyerah berarti aku, ah, kalau bisnis. Oh saya gitu udah- berarti kamu menyerah. Iya dong. Enggak, karena saya masih di sapi juga dong. Tanpa alasan itu yang jelas satu, daripada nanti saya masih gantung terus dan banyak pertanyaan, ini perintah dari orang tua. Udah. Itu perintah orang tua. Kenapa orang tua perintahkan untuk tutup? Ya, saya juga nggak tahu, ah. Karena ketika begitu. Bapak atau ibu? Bapak. Ngomongnya kapan? Awal nikah. Tutup aja lo mas gitu. Ya enggak. Kalau sudah jalan, ketika kamu sedang menjalani proses di bidang usaha, lagi bagus-bagusnya, lagi mood-moodnya, lagi semangat-semangatnya, lagi tinggi-tingginya, tolong kamu keluar dari zona nyaman itu. Mumpung kamu masih dipercaya orang, mumpung kamu masih bisa berpikir lebih, bukan berarti tinggalkan, lepaskan, biar di handle orang lain. Kamu merintis lagi, silahkan, relasimu masih banyak. Lebih baik kita turun daripada diturunkan. Jadi sama dengan bapak. Dulu bapak dikonstruksi di pemborong, lagi tinggi-tingginya, begitu paling atas dia langsung di blacklist CV-nya. Siapa yang blacklist? Bapak sendiri. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa meneruskan karena sudah dicoret. Padahal lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak dicoret, otomatis saya jadi pemborong, nggak ketemu air. Nah itu karena kesempatan itu memang itu nggak bakal datang dua kali, nggak mungkin, mustahil. Itu hanya peluang sekali. Mumpung saya masih dipercaya orang, mumpung saya masih bisa menjalankan amanah dari orang banyak, ya yang jelas sapi nggak akan mati, Setiawan nggak akan mati, tapi saya akan merintis usaha yang bisa untuk menghidupi lebih banyak orang. Resto. Apapun itu, Pak. Akan ada rencana restoran. Akan ada rencana lain yang memang membuat semangat untuk saya, dan jadi prinsipnya saya dituntut sama orang tua gitu aja. Nggak mau tahu gimana caranya, kamu harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bukan profit atau laba sebanyak-banyaknya. Karena kalau di sapi, ya bisa nggak aku punya, ini kan kalau bahasa saya, mohon maaf ya, tuyul yang menghasilkan. Tuyul kok pada lemu gitu. Maksudnya ini adalah orang yang memberikan rezeki untuk saya maupun lingkungan. Tadi berapa? 6 ya,
kalau saya maksimalkan sapi paling 10 orang. Nah, sedangkan target dan tuntutan dari Bapak, bisa nggak kamu memperkerjakan orang, memberikan rezeki kepada orang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya 100 orang? Bismillah, bisa. Oke. Jadi ini akan ada lagi bikin kapal baru Ya, yang penumpangnya bisa lebih banyak. ya. Iya. Insyaallah. Mungkin ini ya, yang orang-orang lama ini akan menjadi kapten berikutnya, Ya, leader. leader. Apa itu baru di Nggak tahu. Nggak pernah saya rencanakan itu. Setiap ada peluang saya masuk. Oke. Belum terencana sama sekali. Sosmed jauh sementara. Kita tinggalkan malah, bukan jauh lagi. Tinggalkan. Kenapa? Ya emang sudah. Kan gede dari situ juga, Mas. Ya bagi saya, mohon maaf Pak, saya gede karena kualitas juga. Percuma saya punya sosmed tinggi kalau saya nggak punya kualitas. Tapi kan didukung oleh sosmed. Sosmed itu hanya senjata kita untuk menempuh bagi saya. Jadi prinsip saya sampai sekarang ketika saya mendapatkan sapi bagus, itu pasti dari latar belakang orang yang tidak tahu gadget. Dan justru dan itu lebih dapat. Oke. Proses marketing kan kualitas, yang kedua nama, brandingnya itu, yang ketiga baru harga yang murah. Nah, harga yang murah ini bisa dikuasai sama semua orang, tapi yang paling susah kualitas tadi, karena sebagian banyak orang rata-rata membesarkan nama, bukan memperbaiki kualitas. Iya, betul. Udah jelas itu. Tapi ini bikin orang jadi goyang dari dunia peternakan tuh pada, waduh, istilahnya ya pionir maskotnya tuh Mas Hermawan dengan Setia Farm. Sekarang ini lalala piye. Nanti kita buatkan kejutan untuk mereka. Jadi sampai sekarang pun mungkin ribuan ya. Aku ketika online saja sudah yang japri banyak banget. Nggak ada yang kepala semuanya. Masih butuh waktu. Intip satu boleh nggak? Boleh. Intip aja. Maaf ya. Semuanya boleh kan? Kenapa berhenti konten kenapa? Banyak banget. Banyak banget guys ini. Benar banyak banget loh. Tuh. Masya Allah, Mas. Udah. Mas, piye toh, Mas? Ya Allah. Masya Allah, Mas. Ini gak selesai loh. Ya Allah. IG enggak saya buka. YouTube apa lagi, saya nggak pernah nonton YouTube dah. Lah di akhir nonton. Sebenarnya dari awal nikah saya sudah kepengen off dari media. Cuma kita mencari timing yang tepat, dan sesekali, ya nggak sesekali sih, banyak kali saya ngobrol sama Mas Mimin. Intinya di setiap konten pasti selalu saya ucapkan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa. Berarti kapan kita pasti nggak akan jumpa lagi di konten persapian, dan itu saya ucapkan dengan Mas Mimin juga. Artinya saya nggak tahu apakah di sapi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi makin aktif, karena latar belakang saya sebenarnya bukan peternakan tapi lebih ke bisnisnya. Jadi kalau ada yang lebih menjanjikan daripada sapi, ya saya akan fokus ke situ. Dah itu tok. Tapi berubah sekarang kehidupan, kebiasaan hidup? Enggak juga sih, aku masih sama. Dan ketika closing sama Mas Mimin konten, kita tertawa terbahak-bahak biasa aja. Karena sudah kami siapkan, dan memang mohon maaf itu semua media saya berikan ke Mas Mimin. Jadi tapi tadi pertanyaan aku tuh, keseharian sama Mas Hermawan berubah nggak? Masih sama sih ya. Kita tetap pasar kita salam sapa ke teman-teman juga masih, karena kebutuhan sapi kan nggak pernah putus ya. Satu, yang kedua kita masih berpikir keras juga sekarang. Jadi capek semua. Ayo kita harus lebih daripada kemarin. Apa yang harus kita dapatkan sekarang itu harus lebih besar daripada yang kemarin. Ya udah, kita setiap hari jalan main terus. Berubah nggak hidupnya? Tambah Beda. yes ya. Hah? Tambah. Ya berubah. Kenapa Pan? Mau ora Pan? Berubah lah, Pak. Orang biasanya Berubah lebih baik insya Allah. apa? Berubah lebih baik. Fokus pertanian ini ya. Keluarin aja, Pak. Keluarin aja. Kemarin tuh saya alhamdulillah kok. Maksudnya Irfan video call saya nggak keangkat. Video call Mas Mimin. Alhamdulillah nggak punya nomornya Ipan. Ini kan nggak bisa jaga rahasia. Dan alhamdulillah saya nggak punya rahasia. Dan alhamdulillah dia juga nggak tahu juga katanya. Tapi memang nggak ada apa-apa ya Mas. Kita
Lekna malah semangat banget kerawat Condro Simo. Semuanya Oh, Condro Simo masih sana ya? masih di rumah dong. Yaudah yuk kita lihat ke Condro Simo. Tadi aku mau ketemu istrinya juga. Masih ngajar, nanti sore pulangnya. Jadi semuanya baik-baik aja ya? Baik-baik saja, insya Allah sapi nanti pelan-pelan Bismillah akan penuh kembalian. Cuma kita nggak bisa janji kapan waktunya. Jelas Ya. kita gaspol ya Mas. Ya. Yang jadi perhatian aku tuh kemarin tuh kan nasib setiap farmnya Setiap farmnya. pasti dengan Mas Hermawan di situ, miminnya, istri Mas Hermawan. Terus yang kepikiran juga adalah semangat dari teman-teman peternak. Jadi buat teman-teman peternak jangan tiba-tiba gundah dan lain-lain. Lah kenapa ya? Aduh jangan ini kita lagi masih melakukan ini, jangan salah itu. Jangan ya. Jadi harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat semuanya. Masing-masing orang punya pilihan hidup, keputusan hidup. Yang penting tanggung jawab dengan keputusan tersebut. Setuju. Ya, kali ini Mas Hermawan memutuskan ini, kita hargai. Kita support dan juga harus support juga Mimin. Jangan dijegal, kasihan. Ya. Iya, jangan karena memang itu sebagai bentuk juga pengabdian Mas Mimin terhadap teman-teman semua. Jadi nggak mungkin juga Mas Mimin, kemarin kita akan ngobrol, jangan tinggalkan media. Iya. Karena itu memang ya dunianya Mas Mimin tetap dilanjutkan. Cuma masalah konsepnya, materinya seperti apa, saya nggak tahu. Oke guys, pokoknya gitu ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Doakan yang terbaik. Amin. Pokoknya Amin. Karena banyak penggiat sosmed itu ada gimmick-gimmick. Gimik-gimik. Apakah ini gimmick? Mohon maaf teman-teman, dari pertama saya buat konten, jangankan gimmick, settingan aja belum pernah. Iya. Dari pertama buat konten, Iya. saya menghargai untuk diri saya sendiri dulu. Saya ngeliput sapi orang pun saya bayar dulu untuk DP. Nanti kalau saya nggak cocok, DP-nya saya hanguskan, silahkan monggo. Gitu? Saya nggak mau ngeliput. Sama itu gitu? Lah aku liput sapi di sini. Ya enggak kayak gitu kan, aku kan pelaku sapi. Kayak nyindir aku loh. Oh gitu ya. Itu komitmen saya sendiri ya, dari zaman dulu. Jadi saya nggak bisa ngomong. DP-in semua lemes loh. Ya kan Rp1.000 bisa buat DP ya. Iya. Oke, jadi ini sekali lagi bukan gimmick. Karena biasanya ada, karena beberapa teman penggiat sosmed itu pamit, sampai pakai istilah pamit juga soalnya, mengingatkan pada kejadian beberapa waktu yang lalu, beberapa penggiat sosmed pamit muncul lagi. Masalah teman-teman mengucapkan itu gimmick, menganggap itu gimmick, silahkan. Tapi yang jelas saya Hermawan agar lebih jelas lagi. Karena sudah sangat jelas sekali bagi kami, dan bahasa yang saya ucapkan di dalam konten kami kemarin sudah saya rapatkan ke Mas Mimin, sudah saya ulang-ulang bagaimana agar teman-teman yang menonton tidak kecewa, tidak sakit hati, walaupun pasti ada yang kecewa, ada yang nggak puas, tapi itu sangat jelas. Dan saya putuskan sekali lagi, kalau pribadi saya mengatakan bahwasanya saya akan overmanen dari media. Tapi selamanya? Atau? Selamanya. Jangan ngomong gitu. Saya akan overmanen dari media sapi selamanya. Kalau sapinya enggak media sapi, tapi media yang lain nggak apa-apa. Media sapi? Khususnya diri saya sendiri. Tapi kalau di bidang lain, sosmed bidang lain bisa? Ya enggak, ya tetap saya harus on. Di media yang lain saya harus on. Oke, jadi media sapi off selamanya? Selamanya. Tapi media untuk di luar sapi mungkin ya, Insya Allah ada. Tapi menjadi penggiat sapi itu akan selalu, insya Allah. Selalu. Karena itu sudah jadi bagian dari. Loh, saya kalau udah seneng sama sesuatu nggak mungkin saya tinggalin loh. Iya. Saya pacar 1 sampai jadi istri, nggak punya mantan. Insya Allah. Ini kok pada senyum-senyum? Karena ini nih, astagfirullahaladzim. Janganlah. Yang jelas Mas Iman tahu semua bukunya aku, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu semua. Pokoknya saya kalau sudah suka sama sesuatu itu nggak mungkin hilang, dan nggak mungkin, mohon maaf ya, kemudian gitu nggak. Kalau jenuh saya tinggalkan, tapi nanti saya akan balik lagi. Oke. Dan Itu untuk mungkin sapi. ganti. Termasuk ya sapi, ya istri, ya keluarga semua. Oke. Jadi sekali lagi, sapi tidak akan ditinggalkan, insya Allah. Ya. Sosmed sapi akan ditinggalkan, tapi sosmed di luar sapi mungkin. Iya. Oke.
Yuk, kita makan durian. Jadi opo? Opo. Enggak ada apa. Wes. Gerak dong. Udah. Wariso. Dah. Assalamualaikum.